Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang murid pengkhianat yang berniat untuk membalaskan dendam kepada masternya dengan cara menghisap energi kehidupan milik masternya tersebut dengan berkultivasi ganda setiap hari dengannya. Pada episode sebelumnya menceritakan Chusyu yang memasuki ruangan penyimpanan keluarga Ouyang dan mengambil semua harta yang ada di sana, tapi Chusyu tidak melihat keberadaan adik Xuanrong di tempat tersebut. Xuanrong pun langsung mencari tempat rahasia menurut informasi yang telah dia kumpulkan, dan setelah mereka menemukan tempat rahasia tersebut, di dalamnya terdapat banyak sekali tubuh wanita yang masih perawan. Setelah melihat tubuh dari para korban, Chusyu pun menyadari kalau yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu gara-gara teknik Heavenly Blood, dan Chusyu langsung mengetahui jika keluarga Ouyang telah bersekongkol dengan klan demon. Setelah mengetahui semua itu, Chusyu pun bergegas mencari petunjuk tentang Dozimi di kediaman Ouyang Ye, dan Chusyu pun menemukan petunjuk itu setelah tidak sengaja menginjak ubin yang menjadi pemicunya. Lalu Chusyu langsung bergegas meninggalkan kediaman keluarga Ouyang setelah dia membakarnya, dan tak lama kemudian Ouyang Ji dan Piao Sue pun datang ke sana. Ouyang Ji yang merasa sangat marah itu, dia langsung mengerahkan seluruh kolega yang dia miliki untuk mencari pelaku yang telah menghancurkan keluarganya. Sehingga Chusyu pun bersembunyi di penginapan karena dia tidak bisa pergi meninggalkan Dongzu, yang membuat Chusyu dan juga Fei Yan berdebat tentang cara mereka untuk pergi dari sana. Karena Fei Yan menawarkan dirinya untuk dijadikan sebagai umpan agar Chusyu bisa melarikan diri. Tapi Chusyu langsung menolak usulan itu dan malah menyuruh Fei Yan untuk berbelanja bahan-bahan pemurnian racun. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Di dalam kediaman keluarga Ouyang, terlihat Piao Sue dan Ouyang Zi sedang berdiskusi tentang pencarian pelaku yang menghancurkan keluarganya. Ouyang Zi bilang, "Saudara Piao Sue, beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian itu, tapi kami belum bisa menemukan pelakunya. Apakah mungkin kalau pelakunya sudah pergi meninggalkan Dongzu?" Piao Sue yang sedang menyantap kepala buaya yang merupakan makanan favoritnya, dia menenangkan Ouyang Zi dengan berkata, "Saudara Ouyang Zi, kau tidak perlu khawatir. Orang-orangku sudah bersiaga di keempat perbatasan wilayah Dongzu. Jangankan seorang kultivator tingkat tinggi, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa keluar tanpa sepengetahuan kami. Ini adalah informasi A1 dari sesama penganut Demon Blood yaitu keluarga Qin, jadi tingkat keakuratannya sangatlah tinggi." Lalu Piao Sue membayangkan Chusyu yang sedang menyamar menurut informasi yang dilaporkan kepadanya. Dia bilang, 11 hari yang lalu, sepasang suami istri beserta seorang gadis kecil melakukan perjalanan dari wilayah selatan dengan menaiki perahu terbang menuju wilayah Dongzu, dan sesampainya di sini, mereka bertarung di kota Sueling dengan preman setempat, dan kultivasi wanita itu cukup tinggi, sepertinya dia sudah mencapai ranah Dasengjing. Piao Sue melanjutkan perkataannya, "Orang yang begitu kuat datang ke wilayah Dongzu, dan keesokan harinya keluargamu dihancurkan. Apa menurutmu hal ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali?" Mendengar hal itu, Ouyang Zi pun langsung tertegun sejenak. Dia bilang, "Kalau memang benar seperti itu, setahuku yang memiliki kekuatan besar di wilayah selatan adalah keluarga Ye dan pihak tanah suci Taisu." Wajah Piao Sue pun langsung berubah menjadi serius dan kembali berkata, "Jika pelakunya berasal dari salah satu keluarga ini, hal itu akan sangat merepotkan bagi kita. Karena bukan hanya kau saja, tapi keluarga Qin, keluargamu, keluarga Yang, dan keluarga Qi yang memiliki hubungan dengan Demon Blood milikku akan terungkap ke permukaan. Jika kita tidak segera menyingkirkannya, sepertinya kalian harus menjauh dari umat manusia dan mengungsi ke wilayah klan demon atau klan orang barbar." Setelah mengetahui kalau Piao Sue sudah menemukan 3 orang yang diduga sebagai pelakunya, amarah Ouyang Ji pun langsung meledak, dan sambil menggebrak meja dia bilang, "Saudara Piao Sue, aku tidak bisa hanya duduk diam saja seperti ini. Aku harus segera menemukan ketiga orang itu dan melenyapkannya, agar arwah keluargaku merasa tenang di alam sana." Lalu Ouyang Zi pun langsung pergi dari sana untuk mencari keberadaan Chusyu yang sedang menyamar, sementara Piao Sue, dia hanya tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Tapi sebelum itu, aku harus mencari tahu teknik rahasia yang dimiliki oleh Ouyang Zi. Jika itu memang teknik rahasia yang telah lama menghilang, aku bisa menghasilkan banyak uang jika aku berhasil mendapatkannya." Setelah Ouyang Zi pergi dari sana, tiba-tiba muncul kaki seorang wanita yang memiliki ekor seperti rubah. Dia bilang, "Piao Sue, kau terlihat sangat senang seperti itu. Apa yang sedang kau rencanakan?" "Oh,
Ternyata kau Qian Mian, ucap Piao Sui menjawab. Qian Mian yang pernah dikalahkan oleh Chu Xiu beberapa waktu yang lalu, saat itu dia berwujud sebagai seorang laki-laki. Tapi kali ini dia memiliki wujud seperti gadis muda yang cukup montok. Piao Sui bilang, temanku Qian Mian, kau memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan bentuk tubuhmu seperti sedia kala. Qian Mian pun turun dan menghampiri Piao Sui. Dia bilang, untung saja Tuan Kupu-Kupu datang dan memberikan bantuan kepadaku. Jika tidak, wujudku tidak akan pulih dalam waktu 7-8 tahun lagi. Piao Sui malah mentertawakan atas apa yang telah terjadi kepada Qian Mian. Dia bilang, hahaha, kalian sangatlah memalukan. Aku dengar kalian dikalahkan oleh manusia dari pihak Tanah Suci Taisu, dan kau hampir kehilangan nyawamu di tangan putra suci mereka. Mendengar hal itu, Qian Mian tidak merasa kesal kepada Piao Sui, dan sambil menuangkan minuman, dia bilang, sekarang kau mungkin bisa menertawakanku seperti itu, tapi jika kau sendiri bertemu dengannya dan menghadapinya, kau mungkin akan bernasib lebih buruk dariku. Tapi Piao Sui tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Qian Mian. Dia bilang, anak itu hanya berada di ranah Dao Gongjing kan? Jika hanya seperti itu, aku bisa menghabisinya dengan sekali tamparan saja. Qian Mian pun langsung membayangkan jika Piao Sui berhadapan dengan Chu Xiu, Piao Sui akan langsung melarikan diri setelah Chu Xiu menghajarnya habis-habisan. Karena Qian Mian yang sudah mengetahui kemampuan Piao Sui, dia tidak akan bisa menang jika berhadapan dengan Chu Xiu. Aku tidak sabar menantikan saat kau bertarung dengannya, ucap Qian Mian sambil meminum minumannya. Sementara itu di wilayah Dongzu, kota Lingfeng, terlihat Chu Xiu yang muncul di atas genting sambil memegang bola kristal penyimpan gambar. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, aku minta perhatian dari kalian semua sejenak. Orang-orang yang sedang berada di sana pun merasa heran karena mereka tidak mengenal siapa Chu Xiu sebenarnya dan malah muncul dengan cara seperti itu di hadapan mereka. Karena Chu Xiu berdiri di tempat yang tinggi, orang-orang yang ada di sana pun langsung berbalik ke arah Chu Xiu. Chu Xiu bilang, saudara-saudara sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang keluarga Ouyang yang telah dihancurkan dalam waktu semalam saja? Lalu Chu Xiu melempar-lempar bola kristal yang sedang dipegangnya, dan dengan wajah dinginnya Chu Xiu kembali berkata, jika kalian sudah mendengar hal itu, saat ini kalian sedang melihat pelakunya. Apakah setelah kalian mengetahuinya, maukah kalian mendengarkan perkataan dariku, dan itu tidak akan membuang banyak waktu kalian? Mendengar hal itu, tentu saja semua orang menjadi terkejut. Setelah Chu Xiu mengakui sebagai pelaku yang menghancurkan keluarga Ouyang dalam waktu semalam saja, mereka bilang, apa katanya? Dia adalah pelaku yang telah menghancurkan keluarga Ouyang. Apakah dia tidak tahu kalau koalisi keluarga Ouyang sedang mencarinya? Sepertinya dia sudah gila karena tidak memiliki harapan lagi setelah menjadi buronan di seluruh wilayah Dongzu, ucap orang yang ada di sebelahnya. Mendengar pendapat beragam dari orang-orang yang ada di sana, Chu Xiu pun berusaha untuk mengendalikan keadaan dan langsung menunjukkan kewibawaannya kepada semua orang. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, mungkin kalian belum mengetahui alasan kenapa aku ingin menghancurkan keluarga Ouyang. Sekarang aku akan menunjukkannya kepada kalian menggunakan kristal penyimpan gambar ini. Kemudian, Chu Xiu langsung menunjukkan ruangan rahasia milik keluarga Ouyang yang mereka jadikan sebagai tempat ritual teknik Heavenly Blood, di mana di sana terdapat begitu banyak wanita yang telah menjadi korban. Sehingga orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut melihatnya. Mereka bilang, apa-apaan ini? Kenapa di sana terdapat begitu banyak mumi wanita? Apakah semua ini adalah perbuatan dari keluarga Ouyang? Setelah memperlihatkan buktinya kepada semua orang, Chu Xiu pun langsung berpidato dengan suara yang cukup keras. Dia bilang, gambar ini adalah keadaan yang berhasil aku rekam saat berada di ruangan bawah tanah milik keluarga Ouyang. Keluarga Ouyang telah berkomplot dengan Demon Blood dan telah mempraktikkan teknik Heavenly Blood untuk mengubah takdir dari langit. Gadis-gadis malang ini adalah Yao Yinji yang merupakan korban kekejaman mereka. Alasan mengapa aku datang ke kota Lingfeng untuk mengumumkan berita ini, karena seperti halnya keluarga Ouyang, keluarga Qin juga berkomplot dengan pihak Demon Blood untuk menumbalkan saudara-saudara kita secara diam-diam. Meskipun sudah ditunjukkan bukti yang sangat nyata, tetapi mereka masih meragukan kalau keluarga Qin juga melakukan hal yang sama. Mereka bilang, meskipun keluarga Ouyang telah terbukti melakukan hal kejam seperti ini, tapi apakah kau memiliki bukti kalau keluarga lainnya juga terlibat? Chu Xiu menjawab, jika kalian tidak mempercayai perkataanku, kalian bisa ikut denganku untuk pergi ke kediaman keluarga Qin dan membuktikannya. Lalu tiba-tiba saja muncul seorang kultivator wanita yang terbang menuju ke arah Chu Xiu dan sambil berteriak dengan cukup keras. Dia bilang, kau ingin masuk ke kediaman keluarga Qin tanpa izin?
Sepertinya kau memiliki nyali yang sangat besar karena kau berani mengatakan hal itu dengan suara yang cukup lantang. Perhatian semua orang pun langsung tertuju kepada kultivator wanita itu setelah dia datang ke sana. Wanita itu bernama Zuo Rusuang. Dia adalah orang suci yang bertanggung jawab di kota Lingfeng. Dan sambil mengeluarkan energi spiritual petir miliknya, dia bilang, "Kau pencuri kecil, kami sudah lama mencarimu kemana-mana, tapi siapa sangka kau malah datang menyerahkan nyawamu kepadaku secara sukarela. Untuk menghargai karena kau sudah menyerahkan diri, aku akan melenyapkanmu tanpa rasa sakit." Tapi, setelah Zuo Ruosuang mengatakan hal itu, Fei Yan yang merasa sangat marah atas sikap lancang Zuo Ruosuang kepada Chu Xiu, sehingga Fei Yan langsung mematahkan leher Zuo Ruosuang dengan cengkraman tangannya. Dan kesombongan Zuo Ruosuang pun langsung lenyap seketika setelah dia kehilangan nyawanya. Lalu Fei Yan menghempaskan tubuh Zuo Ruosuang yang sudah tidak lagi itu, dan Chu Xiu pun langsung mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia bilang, "Terima kasih banyak senior atas kemurahan hatimu." Tentu saja, orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut melihatnya. Mereka bilang, apakah ini nyata? Dia bisa menghabisi orang suci seperti Zuo Ruosuang hanya dengan cengkraman tangannya saja. Temannya yang juga masih merasa terkejut, tetapi dia melihatnya dari sudut pandang lain. Dia bilang, "Hei, bukankah ini bagus? Berarti kekuatan senior ini sudah setara dengan orang bijak, jadi kita bisa merasa aman saat kita pergi menyerbu ke kediaman keluarga Qin." Kemudian, Chu Xiu pun langsung memanfaatkan situasi tersebut dan kembali meminta perhatian dari semua orang. Karena orang suci yang merupakan penanggung jawab dari keluarga Qin telah tiada, semuanya sekarang ikutlah bersamaku untuk pergi ke kediaman keluarga Qin dan menyelamatkan para gadis malang yang ada di sana. Mendengar itu, para pria yang ada di sana pun langsung berpikir kotor, di mana mereka membayangkan para gadis muda yang sedang disekap di balik jeruji besi dengan pakaian yang sudah compang-camping, sehingga mereka terlihat begitu menggoda di pikiran mereka, yang membuat air liur mereka pun menetes tanpa mereka sadari. Lalu Chu Xiu pun langsung memimpin semua orang untuk melakukan misi penyelamatan dengan menerobos pintu gerbang keluarga Qin. Dan orang-orang yang terlihat sangat bersemangat itu pun maju tanpa rasa takut sedikit pun setelah Chu Xiu memberikan semangat yang menggebu-gebu. "Maju! Maju! Maju! Para gadis itu sedang menunggu kita untuk menyelamatkan mereka," ucap Chu Xiu yang sedang melayang di udara. Penjaga gerbang yang sedang bertugas pun merasa sangat terkejut setelah orang-orang mencoba menerobos masuk ke sana. Mereka bilang, "Apa yang sedang kalian lakukan? Ini adalah kediaman keluarga Qin. Apa kalian tidak tahu konsekuensinya jika kalian memprovokasi keluarga Qin kami?" Tapi orang-orang itu tidak memperdulikan ancaman dari para penjaga dan terus melancarkan serangan milik mereka masing-masing. Chu Xiu pun kembali menyemangati mereka. Dia bilang, "Jangan takut, keluarga Qin telah mengkhianati umat manusia dan berkomplot dengan klan Demon Blood. Teruslah berjuang dan selamatkan saudara-saudara kita yang ada di dalam. Ayo semuanya, kita habisi mereka," ucap salah seorang dari mereka yang terlihat sangat marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Qin. Karena kalah jumlah, dua orang penjaga itu pun langsung kehilangan nyawanya. Dan orang-orang yang terlihat sudah lepas kendali itu, mereka terus menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Qin untuk menyelamatkan para gadis yang dikatakan oleh Chu Xiu sedang disekap di dalam sana. Chu Xiu yang mengamati keadaan dari atas, dia hanya tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Aku tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi karena orang-orang ini terlalu lama ditindas oleh tirani keluarga Qin. Selama aku memberikan mereka sedikit rasa percaya diri, mereka akan terus masuk ke dalam kediaman keluarga Qin tanpa rasa takut sedikit pun." Tak lama kemudian Fei Yan pun datang ke sana. Dia bilang, "Yang mulia Putra Suci, aku telah melakukan penyelidikan di kediaman keluarga Qin dan aku telah menemukan ruangan bawah tanah yang merupakan tempat rahasia mereka yang mereka gunakan untuk menyekap para korban." Setelah Fei Yan tepat berada di sampingnya, Chu Xiu langsung memegang tubuh bagian belakang Fei Yan yang membuatnya langsung merinding gemetaran. Chu Xiu bilang, "Kerja bagus, segera ambil tindakan." Fei Yan menjawab, "Baiklah yang mulia Putra Suci, sesuai dengan keinginanmu." Lalu Chu Xiu langsung berteriak dengan suara yang keras. Dia bilang, "Saudara-saudara sekalian, sekarang ikutlah bersamaku untuk mengetahui wajah asli dari keluarga Qin. Karena kalian pasti akan mengetahui siapa mereka sebenarnya yang telah dengan berani mengkhianati umat manusia dan berkomplot dengan klan demon." Kemudian ledakan yang besar pun tiba-tiba terjadi di sana dan terlihat orang-orang terpental ke udara akibat ledakan besar tersebut. Sehingga orang-orang yang ada di sana pun langsung menghentikan langkah mereka setelah mereka melihat kepulan asap yang sangat tebal di sana.
Setelah kepulan asap tebal itu menghilang, terlihat di sana banyak sekali orang-orang yang telah menjadi korban dari keluarga Qin. Tapi para korban itu terlihat seperti laki-laki dan tidak seperti yang dikatakan oleh Chu Xiu kalau keluarga Qin sedang menyekap para gadis di sana. Mereka benar-benar sangat kejam, mau bagaimanapun juga mereka adalah manusia, tapi keluarga Qin tega sekali melakukan hal seperti ini kepada rasnya sendiri, ucap orang-orang yang ada di sana. Salah seorang dari mereka langsung menghampiri tubuh korban yang telah menjadi mumi. Dia bilang, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kita harus menghabisi seluruh anggota keluarga Qin untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Chu Xiu pun langsung turun dan menghampiri mereka. Dia bilang, tidak hanya keluarga Qin saja, tapi keluargamu, keluarga Yang, dan keluarga Qi, mereka tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Kita akan mencari mereka semua dan melenyapkannya, karena mereka telah menjual jiwa mereka dengan mengorbankan rasnya sendiri. Orang yang tadi pun semakin marah setelah mendengarnya. Dia bilang, apa yang dikatakan oleh Tuan Muda benar, mereka semua memang pantas untuk dilenyapkan. Ayo segera kita cari mereka dan kita habisi mereka satu persatu. Chu Xiu pun hanya diam saja, karena sejauh ini semua rencananya berjalan dengan lancar. Di saat semua orang hendak untuk mencari anggota para keluarga itu, tiba-tiba saja muncul telapak tangan raksasa yang merupakan teknik tingkat tinggi milik seseorang dan dengan cepat menuju ke tempat mereka berada. Tentu saja, orang-orang yang ada di sana pun sangat terkejut melihatnya, dan salah seorang dari mereka mengetahui pemilik teknik tersebut. Dia bilang, tidak, ini buruk. Teknik ini adalah teknik milik leluhur keluarga Qin. Sepertinya dia telah kembali dari pengasingan. Tapi, sebelum mereka sempat menghindari teknik tingkat tinggi tersebut, ceritanya malah bersambung. Waktos nasib. Sakit ulahnya, pemirsa. Enggak lah, tepang deh jangan dewek di episode selanjutnya. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami tetap bisa berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Throat Lovers.